True Experience Inspiring Nation. 3 tahun ke depan, Aili akan hadir menginspirasi bangsa dengan program capacity building berbasis experiential learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, saya Gigi Gesang, Ketua Umum DPP Aili Masa Bakti 2025-2028 akan menjelaskan mengenai program kerja kami selama 3 tahun ke depan dengan tagline utama yaitu True Experience Inspiring Nation. Melalui experience, kita sama-sama menginspirasi bangsa. Saya akan menjelaskan rencana transformasi strategis Aili selama 3 tahun ke depan untuk mencapai amanah Munas 7 tahun 2025, yaitu agar Aili mampu menjadi wadah yang berkualitas bagi pelaku capacity building di Indonesia yang mampu melakukan program capacity building dengan tujuan untuk menginspirasi bangsa. Nah, seperti apa? Saya akan jelaskan seperti ini. Yang pertama, peta transformasi strategis Aili akan dibagi menjadi 3 tahun secara bertahap, yaitu tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dalam tahun pertama, kita akan mencoba untuk mencapai target, yaitu menjadi wadah bagi para pelaku atau pegiat capacity building berbasis experiential learning di Indonesia. Setelah di tahun pertama kita mampu menjadi wadah, di tahun kedua setelah kita berhasil menjadi wadah yang berkualitas bagi para pelaku capacity building, kita akan mensiarkan mengenai bagaimana kiprah para anggota Aili dan tentu juga Aili itu sendiri dalam program-program capacity building bagi bangsa Indonesia. Dan di tahun ketiga harapannya kita mampu untuk meraih positioning untuk menjadi pusat capacity building nasional. Saya akan coba membreakdown bagaimana peta transformasi selama 3 tahun ini dapat kita capai. Pertama, kita berbicara mengenai accessible. Untuk mencapai hal tersebut, seluruh program kerja periode ini dipayungi oleh sistem informasi experiential learning yang kami beri nama accessible, yaitu Aili Knowledge Sharing and Information Base of Experiential Learning. Accessible akan menjadi urat nadi organisasi yang akan memastikan setiap program kerja di periode ini itu tidak hanya berbentuk kegiatan nyata saja, tapi juga menghasilkan sebuah aset digital yang dapat diakses, dipelajari, dan menjadi rujukan bersama mengenai experiential learning di Indonesia oleh siapa saja, di mana saja. Secara sederhana, accessible itu bisa berupa website ya teman-teman, bisa juga akun sosial media atau bahkan video di YouTube yang berisi mengenai konten-konten pembelajaran mengenai experiential learning. Sehingga dengan ini, Aili bisa hadir lebih dekat dan menjangkau lebih jauh serta meneguhkan posisi kita sebagai rujukan utama experiential learning di Indonesia. Kami menyadari untuk mencapai hal ini, DPP Aili itu tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami akan mengedepankan kolaborasi baik antara DPP, Dewan Pembina, Dewan Pendiri, DPD Aili Indonesia, dan juga bahkan anggota lembaga serta anggota perorangan Aili di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memberikan sumbangsihnya agar accessible ini benar-benar dapat menjadi sumber rujukan informasi dan pengetahuan mengenai experiential learning di Indonesia. Sehingga harapannya kita sama-sama bisa dengan pengalaman menginspirasi bangsa. True Experience Inspiring Nation. Oke, cukup ya dengan bahasa formalnya. Saya akan coba menjelaskan secara lugas sebenarnya target kita 3 tahun ke depan itu apa saja. Arah besar yang akan dan ingin dicapai oleh Aili 3 tahun ke depan adalah Aili menjadi pusat capacity building nasional dan mampu untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan program capacity building berbasis experiential learning. Itu dia target di 3 tahun ke depan. Yang target ini itu kita bagi menjadi target setiap tahunnya. Periode sasi Aili itu dimulai dari Juni ke Juni. Jadi target tahun pertama, Juni 2025, Munas kemarin, sampai dengan Juni 2026, itu adalah Aili mampu menasbihkan diri menjadi wadah yang berkualitas bagi para pelaku dan program-program capacity building di Indonesia. Target tahun kedua, setelah kita mampu menjadi wadah, maka kita akan berbicara soal implementasi. Bagaimana Aili dan anggotanya itu berkiprah dalam program-program capacity building nasional. Seperti apa? Contohnya misalkan adalah dengan bagaimana kita melakukan outbound Pancasila bagi paskibraka
Misalkan juga kita akan berbicara soal bagaimana kita mampu untuk melakukan program implementasi value bagi ASN dan juga tentu saja bagi pegawai BUMN, dan kita juga akan dorong agar Aili mampu berkiprah dalam program-program pengembangan karakter bagi siswa, baik itu melalui program studi tour maupun dengan student camp. Itu di tahun kedua. Dan terakhir, di tahun ketiga, kita akan coba menargetkan positioning kita sebagai pusatnya capacity building nasional. Nah, sehingga dengan target yang bertahap tersebut, Aili mampu menjadi pusat capacity building nasional dan mampu membuat kebijakan-kebijakan terkait program-program capacity building dengan metode experiential learning. Itu dia target 3 tahun kita ke depan. Dan saya akan menjelaskan mengenai aksesibel. Tadi saya sudah jelaskan perihal bahwasanya urat nadi utama Aili itu adalah aksesibel atau Aili Knowledge Sharing and Information Based of Experiential Learning. Secara sederhananya, ini adalah sistem informasi terpadu experiential learning di Indonesia. Basisnya adalah website, teman-teman. Kita akan buat website mengakomodir semua program kerja dari semua kabit-kabit yang ada di DPP Aili. Contoh misalkan, Kabit Groundworks itu berbicara mengenai dasar-dasar keorganisasian. Kabit Groundworks ini akan membawahi 3 sitemap gitu ya. 3 laman yang ada di Accessible, yaitu direktori anggota, arsip organisasi, dan pojok usaha. Nah, kabit-kabit di aspek Groundworks ini, yaitu kabit keanggotaan, kabit keorganisasian, kabit kesekretariatan, dan kabit dana usaha, itu akan menampilkan program kerjanya, tidak hanya berupa kegiatan nyata, tapi juga ada di website kita, di Accessible. Itu yang contoh yang pertama, isi Accessible-nya. Accessible isi yang kedua terkait dengan level up, ya, di mana aspek level up ini membawahi kabit pengembangan provider, kabit akreditasi bagi provider, kabit sertifikasi, dan kabit diklat. Nah, dengan Accessible ini, program-program kerjanya itu tidak hanya berupa kegiatan yang jelas ada ya, misalkan ada sertifikasi, akan ada akreditasi, akan ada diklat, bukan hanya itu saja, tapi kabit-kabit yang berada di bawah aspek level up ini akan membuat aset-aset digital yang akan dimasukkan dalam kanal pusat pembelajaran dan pusat pengetahuan. Jadi nanti kalau kita mau cari tahu gitu ya tentang diklat-diklat Aili, seperti apa materi-materi, kita bisa langsung akses di Accessible, ya, di pusat pengetahuan dan pusat pembelajaran. Ya. Sekali lagi, ini dia urat nadi program kerja di periode ini, yaitu Accessible di aspek level up. Harapannya informasi mengenai experiential learning itu benar-benar bisa diakses oleh siapa saja di mana saja, sehingga Aili bisa hadir lebih dekat dan menjangkau lebih luas tentunya. Dan berikutnya kita masuk ke aspek exposure. Aspek exposure ini membawahi kabit humas, kabit hubungan lembaga. 2 kabit ini itu akan bertanggung jawab terhadap fitur berita Aili dan direktori kemitraan. Nah, jadi apapun informasi yang ada di Aili baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat terampilkan secara update ya, dan real time, dapat diakses di Accessible tentunya di website Aili. Begitupun juga dengan direktori kemitraan. Kita tentu ingin tahu ya sebenarnya mitra Aili ada siapa saja dan seperti apa bentuk kemitraan dengan mitra-mitra tersebut. Nah, kabit hubungan lembaga yang bertanggung jawab terhadap feature ini yang akan mengisi dan akhirnya menjadikan informasi Aili lagi-lagi bisa diakses oleh siapa saja di mana saja, sehingga Aili bisa hadir lebih dekat dan tentu saja menjangkau lebih luas. Kita lanjut lagi ke aspek advokasi. Nah, ini ada satu kabit yang sangat penting di periode ini, yaitu kabit hubungan pemerintah dan advokasi kebijakan. Ini kita berbicara advokasinya bukan advokasi anggota, tapi advokasi kebijakan terkait capacity building dan experiential learning di sisi pemerintah. Apa saja sih yang ingin disasar ya, kebijakan yang ingin disasar oleh Aili dan apa yang sudah dicapai tentunya, itu akan dapat diakses di direktori kemitraan ya. Di sini kita bisa lihat nih sebenarnya apa saja yang sudah kebijakan-kebijakan yang sudah digulirkan oleh Aili, tentu saja mungkin bukan oleh Aili ya, tapi yang sudah didorong oleh Aili sehingga bisa
ditentukan atau disiapkan oleh pemerintah kebijakannya. Contoh misalkan yang ingin kita capai di tahun ini yang jangka waktunya sangat dekat, yaitu adalah program Outbound Pancasila atau Mancakrida Pancasila untuk paskibraka yang dilakukan oleh BPIP. Ya, ada BPIP ini punya program gitu ya teman-teman ya untuk pemusatan latihan bagi paskibraka baik yang pusat maupun di daerah-daerah. Nah, BPIP itu punya satu aktivitas berbasis experiential learning yang disebut dengan Mancakrida, yang berharap nih ada yang namanya program Mancakrida Pancasila, sebuah program khusus gitu ya, yang benar-benar dirancang secara khusus untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila. Nah, harapannya kita di AILI itu dapat benar-benar memberikan advokasi kebijakan kepada BPIP sehingga BP menggunakan program yang dimiliki oleh AILI yang dilakukan oleh anggota AILI se-Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan advokasi kebijakan. Salah satunya. Apalagi misalkan kebijakan mengenai bahwasanya studi tour itu harusnya dilakukan oleh provider experiential learning tentunya, sehingga bukan hanya sekedar tour tanpa studi, tapi memang studi tour yang yaitu sebuah wisata pengetahuan, pembelajaran yang bermakna. Atau misalkan kalau kita tahu ya namanya ada implementasi value bagi ASN dan BUMN. Ini kan adalah sebuah program yang basisnya adalah experiential learning, sebuah program capacity building, dan tentunya harusnya oleh kita dong, provider experiential learning. Nah, kebijakan ini yang ingin kita sasar. Nah, itu dia tugas dari Kabid Hubungan Pemerintah dan Advokasi Kebijakan yang nantinya hasilnya bukan hanya berupa kebijakan kegiatannya saja gitu ya, tapi juga berupa aset-aset digital yang teman-teman bisa lihat, akses secara langsung di aksesibel. Lagi-lagi dengan aksesibel kita berharap AILI mampu hadir lebih dekat dan menjangkau lebih luas. Dan yang terakhir ada satu aspek ya yang menjadi dasar bagi semuanya, yaitu aspek value, nilai budaya AILI. Ada satu aspek di mana ada dua kabit di sini, yaitu kabit pengembangan DBD dan kabit pengembangan value AILI yang akan bertugas gitu ya untuk membangun budaya dan membangun kapasitas internal AILI, baik itu DPP maupun DPD, sehingga DPP dan DPD mampu melayani anggota AILI dengan baik, mampu melakukan program kerjanya dengan baik, dan tentu saja harapannya dengan program kerja yang kita lakukan dengan baik, kita mampu mencapai target kita dalam 3 tahun ke depan menjadi pusat capacity building nasional dan mampu mempengaruhi atau membuat kebijakan-kebijakan nasional terkait capacity building yang berbasis experiential learning. Oke, itu dia gambaran mengenai target kita ke depan dan aksesibel teman-teman. Saya ingin menjelaskan yang terakhir, ada satu hal ya mengenai bentuk-bentuk aset digital yang akan kita buat. Saya membaginya menjadi 4 kategori, yaitu kategori pertama yang akan kita buat adalah tentang materi AILI itu sendiri. Kategori yang kedua adalah tentang insight ya, atau story-story yang menggugah gitu ya, baik itu dari anggota AILI atau pengurus AILI. Dan yang kedua adalah tentang berita-berita dari AILI itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dokumentasi program-program anggota AILI se-Indonesia. Ada 4 jenis aset digital yang akan kami buat di periode tahun ini. 4 jenis, dan saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai 4 jenis aset digital tersebut. Yang pertama adalah mengenai materi IL itu sendiri. Kami menamakan program ini, aset ini yaitu Essential Understanding of Experiential Learning in Indonesia. Nah, jenis yang pertama ini itu berbicara secara spesifik mengenai materi, teori, keilmuan, experiential learning. Ya, bicaranya secara spesifik adalah tentang keilmuan experiential learning. Banyak sekali macamnya ya teman-teman, bukan hanya sekedar SKKNI-nya saja, tapi juga mungkin dengan kompetensi-kompetensi pendukung untuk kita melakukan program capacity building. Nah, itu dia yang pertama, yaitu essentially. Kita lanjut masuk yang kedua. Kami menyebutnya emotionally. Every moment of inspiration because of AILI. Ini memang adalah sebuah aset digital yang kita coba ingin buat, yang ingin mengcapture kisah-kisah inspiratif dari seluruh anggota AILI se-Indonesia. Mulai dari Dewan Pendiri, Dewan Pengurus Pusat maupun daerah,
bahkan sampai anggota lembaga dan anggota perorangan. Pasti banyak sekali ya manfaat-manfaat yang pernah kita rasakan pada saat kita berkecimpung di dunia experiential learning maupun berkecimpung di IELTS. Nah, ini yang ingin kami lihat, kami ajak teman-teman se-Indonesia untuk membagikan kisah-kisahnya. Sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi juga coba kita sebarkan ke teman-teman kita yang lain mengenai kebermanfaatan IELTS yang pernah kita rasakan. Itu adalah aset digital yang kedua. Kita lanjut ke aset digital yang ketiga. Dan yang ketiga, kami sebutnya adalah perspektifly atau perspektifnya IELTS. Ini adalah sebuah kanal digital yang akan kita coba untuk menyuarakan pendapat-pendapat IELTS terhadap sebuah fenomena tertentu. Ya bisa jadi tentunya, utamanya tentu adalah fenomena terkait dengan capacity building dan experiential learning. Tapi bisa jadi juga kita akan menanggapi fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, tapi tentu dengan sudut pandang experiential learning. Dan yang keempat adalah actionally atau aksi nyata komunitas experiential learning di Indonesia. Kanal ini akan meng-capture ya, program-program atau aksi nyata mengenai capacity building yang sudah dilakukan oleh anggota IELTS Indonesia. Dokumentasi-dokumentasi program yang saya yakin itu punya manfaat banyak, ya. Punya nilai inspirasi yang akhirnya kita bisa bagikan, sehingga itu makin menguatkan motivasi dan positioning IELTS. Nah, 4 jenis atau 4 features kanal digital kita, ada essentially, ada emotionally, ada perspectively, dan yang terakhir ada actionally. Nah, saya dan kami di DPP yakin, kami tidak bisa melakukan ini semua sendiri. Jadi, 4 kanal digital tersebut, kami mengharapkan kontribusi dari semua anggota IELTS Indonesia. Nah, jadi yuk silakan sama-sama, nanti kami akan buka untuk teman-teman semua berkontribusi dalam essentially, atau emotionally, atau perspectively, dan juga tentu saja actionally. Sehingga, lagi-lagi, informasi mengenai IELTS, mengenai experiential learning, mengenai capacity building, itu benar-benar bisa menjangkau lebih luas dengan hadir lebih dekat. Sehingga IELTS benar-benar bisa menjadi rujukan utama mengenai capacity building dan experiential learning di Indonesia. Harapannya, target kita 3 tahun ke depan menjadikan IELTS sebagai pusat capacity building berbasis experiential learning dan IELTS yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan nasional terkait dengan experiential learning dan capacity building itu bisa tercapai. Harapannya dengan program kerja kita selama 3 tahun ini dengan aksesibel sebagai urat nadi, kita mampu untuk true experience inspiring nation dengan pengalaman menginspirasi bangsa. IELTS bersatu, berjaya, berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.